dasar komunikasi dan proses komunikasi. Yang pertama, kita akan mencoba membahas tentang bentuk-bentuk dasar komunikasi. Menurut Djoko Purwanto, terdapat dua bentuk-bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang lazim digunakan sebagai penyampaian pesan kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tulisan. Contoh dari komunikasi verbal di dalam dunia bisnis. Yang pertama, membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang telat membayar. Yang kedua, membuat dan mengirim surat penawaran barang kepada pihak lain. Yang ketiga, membuat dan mengirim surat penawaran barang kepada pelanggan. Yang keempat, membuat dan mengirim surat pemesanan barang kepada pihak lain. Yang kelima, membuat dan mengirim surat aduan kepada pihak lain. Dan yang keenam, membuat dan mengirim surat penolakan kerja. Baik, ada berbagai macam komunikasi verbal di dalam dunia bisnis. Yang pertama, berbicara dan menulis. Pada umumnya, orang lebih senang berbicara daripada menulis. Yang kedua, mendengar dan membaca. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi dua arah, yaitu ada yang mendengarkan dan ada juga yang membaca. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang mendasar di dalam komunikasi bisnis. Contohnya adalah yang pertama, ketika orang mengerutkan kening, berarti menandakan dia sedang berpikir. Yang kedua, ketika orang sedang berpangku tangan, menandakan dia sedang melamun. Yang ketiga, ketika orang menggeleng, itu menandakan dia tidak setuju. Yang keempat, adanya simbol dilarang merokok di ruang tamu. Dan yang kelima, ketika orang menganggukkan kepala, berarti menandakan dia setuju atau oke. Selain itu, komunikasi nonverbal juga memiliki tujuan, diantaranya menyediakan dan memberikan informasi. Yang kedua, mengatur alur percakapan. Yang ketiga, mengekspresikan emosi. Yang keempat, mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Dan yang kelima, memberikan emosi. Menurut Purwanto dan Zakaria Lantang Sukirno, terdapat dua jenis komunikasi selain komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, komunikasi visual. Kegiatan penyampaian pesan melalui simbol ataupun gambar. Tujuan dari komunikasi visual yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, memfokuskan pembahasan. Yang ketiga, mempercepat dan memudahkan pesan yang disampaikan. Dan yang keempat, mempermudah akses partisipasi. Yang kedua yaitu komunikasi audiovisual. Jenis komunikasi, kegiatan pengiriman pesan tidak secara langsung. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada proses komunikasi. Proses komunikasi sendiri adalah hal yang paling penting agar komunikasi kita dapat berhasil. Proses komunikasi juga memiliki tahapan. Yang pertama, pengembangan ide. Yang kedua, pengkodean atau penyediaan. Yang ketiga, pengembangan pesan. Yang keempat, pemilihan media. Yang kelima, pengiriman pesan. Yang keenam, penerimaan pesan. Yang ketujuh, penerjemahan pesan. Dan yang kedelapan adalah umpan balik atau feedback. Oke, yang terakhir kita akan masuk kepada model proses komunikasi. Yang pertama ada model stimulus, yang kedua ada model komunikasi satu arah, yang ketiga ada model interaktif, dan yang terakhir ada model transaksional. Sekian pembahasan materi kita di pertemuan kedua ini. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.